Shalom, selamat pagi, salam jumpa kembali di dalam Renungan Harian Toraya edisi tanggal 13 Mei 2025 bersama Jemaat Gereja Toraja Bogor. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi ini, mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa memohon pertolongan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa di surga, jika pada pagi yang indah ini kami boleh bangun dari tidur kami dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari Bapa tuntun kami sertai kami. Layakkan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu sebagai bekal kami untuk sepanjang hari ini. Bapa di surga, ampuni salah dosa kami, tutup bungkus kami dengan darah yang kudus, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup ini. Haleluya, haleluya, amin. Bacaan kita terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9, ayat yang ke-32 sampai 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang tinggal di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangkitlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangkitlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Amin. Judul renungan kita yaitu Eneas, Yesus menyembuhkan engkau. Eneas, napa maleke ko Yesus Kristus. Pada waktu itu Petrus menemui orang-orang percaya di Lida. Petrus bertemu dengan seorang yang sudah 8 tahun menderita lumpuh. Ia bernama Eneas. Eneas adalah orang yang percaya kepada Yesus. Petrus berkata kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga Eneas sembuh. Petrus membawa nama Yesus ketika melakukan mujizat. Ia memberi kelegaan kepada Eneas. Hanya dengan satu nama, yakni nama Yesus Kristus. Petrus berpeluang untuk menyombongkan diri dan berlagak punya kuasa. Namun itu tidak dilakukan karena Petrus tahu bahwa pelayanannya harus berpusat pada Kristus. Yesus Kristus berkarya sangat dahsyat bagi orang yang dikasihinya. Bukankah orang-orang percaya kadang terjebak dengan situasi yang demikian? Ketika beroleh kesempatan untuk berkarya, mulai menggeser nama Yesus dan diganti dengan namanya. Apapun pencapaian manusia, haruslah tetap berpegang teguh pada Kristus adalah pusat. Kita belajar kepada Petrus. Eneas menjadi sembuh, tetapi bukan Petrus yang disanjung, melainkan orang percaya di Lida menjadi berbalik kepada Tuhan. Datanglah kepada Yesus Kristus, maka engkau menjadi sembuh seperti Eneas. Yesus akan memberi kelegaan kepadamu. Jika saudara-saudara sedang sakit saat ini, sudah bertahun-tahun mengkonsumsi obat-obatan siang malam, jangan putus harapan. Mujizat Tuhan nyata. Berharaplah kepada Sang Juru Selamat, maka engkau menjadi sembuh. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi ini. Sebelum berpisah, mari Bapak, Ibu, serta saudara yang kasih dalam Tuhan, kita berdoa. Bapa yang kasih dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya di pagi ini kami dikuatkan akan firman-Mu, dan di mana pagi ini kami akan menjalankan semua aktivitas kami dari pagi, siang hingga malam. Tuntun dan pimpin kami, serta kami ya Bapa di surga.
Kami akan menjalankan semua aktivitas dengan kasih dan penyertaan Tuhan. Ampuni kesalahan dan dosa kami. Tutup bungkus kami dan darah-Mu yang kudus. Dalam tangan-Mu kami serahkan hidup ini. Haleluya, haleluya, amin. Selamat menjalankan aktivitas Tuhan beserta kita. Salam akaboro pada moto.